Nah, disinilah biasanya si miom dan kista itu perannya mengganggu di sini. Karena ada gangguan struktur yang besar, jadi dia ada distorsi ruangan. Yang harusnya spermanya gampang-gampang aja ketemu karena ada banyak halangan, obstacle di situ, jadi dia susah ketemu karena ada miom misalnya. Ya benar, jadi emang sering banget tuh dibilang, dok saya sakitnya miom, bisa nggak nanti keluar pas lagi lahiran atau pas lagi mens? Atau saya ada kista nih dok, kista bisa nggak ya keluar dari bawah gitu? Jadi sebenarnya ada bingung sih miom apa kista ya? Selamat datang di Bina Medica Podcast, obrolan seputar edukasi, informasi, dan inspirasi. Nah, pasti pada penasaran kan? Kali ini kita mau bahas apa sih? Hari ini kita akan membahas kenali dan atasi miom kista dengan laparoskopi. Pasti Bina Family udah pada penasaran kan? Siapa sih dokter yang kita undang di podcast kali ini? Podcast kita kali ini kedatangan salah satu dokter di Bina Medica yang banyak sekali difavoritin sama bunda-bunda di rumah nih. Kalau bunda-bunda sedang mengandung, pasti udah tahu kan siapa? Dr. Sandi Prasetyo. Halo Baca. Halo kita manggil apa nih? Bunda-bunda. Iya, ayah bunda dan Bina Family. Iya benar, ayah bunda dan Bina Family. Halo. Selamat sore, pagi, siang, malam, mungkin pada nonton jam berapa nggak tahu. Yes, okay. Halo, gimana Baca? Oke, Bina Family pasti udah familiar nih sama Dokter Sandi, spesialis obstetrik dan ginekologi ya dokter ya. Yeah. Oke, kali ini kita mau bahas nih dok tentang kenali dan atasi miom kista dengan laparoskopi. Nah dok, kalau urusan melahirkan, Bina Family pasti udah tahu nih dok, kalau dokter obgyn itu emang bisa membantu bunda-bunda di rumah hamil sampai melahirkan. Tapi nih dok, mungkin banyak Bina Family, ayah bunda di rumah belum terinfo kalau dokter obgyn itu juga bisa membantu untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan reproduksi lainnya. Nah, saya mau kali ini kita mau ngobrolin tentang miom kista, dan saya mau tanya dulu nih dok, sebenarnya kasus kesehatan reproduksi apa sih dok yang paling sering dokter temuin? Oke. Ya, jadi Bina Family selama ini kan mungkin sering dengar ya SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Nah, kenapa ada obstetri, kenapa ada ginekologi? Nah, itu jadi sebenarnya dokter kandungan itu bukan cuman perkaranya urusannya dengan ibu hamil aja. Obstetri itu adalah sesuatu problem terkait dengan ibu dan kehamilannya. Obstetri lah gampangnya gitu. Tapi ada satu lagi namanya ginekologi. Ginekologi itu adalah organ kandungan. Jadi semua masalah, semua problem terkait dengan organ kandungan pada wanita ya juga ditangani oleh dokter obgyn. Karena kita obstetri dan ginekologi. Sehingga problemnya bukan cuma problem kehamilan aja, tapi ada problem yang lain. Contoh ya, kalau kehamilan oke lah udah banyak kan. Entah tensinya tinggi saat hamil, entah ada perdarahan dan seterusnya, berat bayinya nggak bagus dan seterusnya. Jadi kehamilan pasti akan banyak. Yep. Nah, kalau ginekologi biasanya contohnya paling gampang deh gangguan menstruasi. Jadi mensnya yang biasanya normal, nih kok jadi nggak normal nih, jadi banyak banget atau juga jadi terlampau sering. Nah, itu bagian yang kita tangani juga di bagian dari ginekologi. Atau misalnya ada pertumbuhan tumor di organ kandungannya. Tadi udah sempat disebutkan ya, ada namanya miom, ada namanya kista, nanti kita akan bahas. Jadi banyak banget sebenarnya problem yang ditangani sama dokter kandungan, sehingga nanti mudah-mudahan dari bahasan ini jadi terbuka nih wawasannya, informasinya ketika ibu baik yang sudah menikah atau belum menikah, ketika ada keluhan terkait dengan obstetri maupun ginekologi, maka bisa datang untuk kita diskusi deh treatmentnya gimana. Oke, gitu. Benar banget nih dok ya. Jadi kita kali ini mau mengedukasi juga nih dok untuk Bina Family di rumah. Kalau dokter SPOG itu bukan hanya menangani kehamilan sampai melahirkan, tapi juga tentang masalah kesehatan reproduksi lainnya ya dok. Benar banget. Oke dokter, tentang miom kista nih dok, boleh nggak sih dok dijelasin dulu secara singkat apa sih dok miom kista itu? Karena masih banyak nih dok kayaknya Bina Family di rumah yang menganggap kalau miom dan kista itu sama. Mirip ya. Nah sebenarnya berbeda atau sama sih dok? Ya benar. Jadi emang sering banget tuh dibilang, dok saya sakitnya miom, bisa nggak nanti keluar pas lagi lahiran atau pas lagi mens? Atau saya ada kista nih dok, kista bisa nggak ya keluar dari bawah gitu? Jadi sebenarnya ada bingung sih miom apa kista ya?
gitu. Jadi seringnya ketukar-tukar. Jadi sebenarnya miom dan kista itu adalah dua hal yang berbeda. Miom itu adalah pertumbuhan tumor jinak pada otot dinding rahim. Ini pakai ini bisa ya, kelihatan nggak ya dari situ ya? Mungkin biar lebih jelas nih dok, bisa. Kelihatan nggak dari situ? Kelihatan nggak dari situ? Aman ya? Ya, jadi ini kan organ kandungan perempuan ya. Ini ada liang vagina dari bawah sini. Kemudian ini adalah rahimnya nih. Ya, ini adalah rahimnya. Kemudian ada saluran telur sebelah kiri, ada saluran telur sebelah kanan. Ada indung telur yang sebelah kanan, ada indung telur sebelah kiri. Gitu. Nah, namanya miom itu adalah pertumbuhan tumor jinak di otot. Ini ada otot nih. Jadi yang mengelilingi si ruangan rahim ini. Kalau ada kehamilan kan letaknya di dalam sini ya. Ada kehamilan, ada bayi letaknya di dalam sini. Nah, dinding ini nih namanya otot rahim. Nah, miom itu adalah pertumbuhan tumor jinak di otot rahim ini. Gitu, itu adalah miom. Ini kalau di manekin ini yang bulat-bulat ini nih, kelihatan ya dari kamera ya. Ya, yang bulat-bulat ini adalah miom nih. Gitu, yang kayak bakso lah, itu namanya miom. Nah, kalau kista itu struktur seperti kantong, seperti balon isinya cairan. Jadi kista itu pertumbuhan yang bisa terjadi di mana saja di badan kita. Bisa di kulit, bisa di organ yang lain di dalam badan kita. Gitu, bisa di mana-mana. Nah, kalau di organ kandungan, paling sering tuh kista tuh ada di sini nih, di indung telur yang bulat ini nih. Indung telur itu adalah pabrik produksi telur yang setiap bulan pasti akan memproduksi satu sel telur yang besar, matang. Ketika dia pecah dan ketemu sama sperma, terjadilah fertilisasi, kita bilangnya pembuahan. Nah, ini telur ini nih. Gitu. Nah, kista itu paling sering muncul di indung telur kanan atau kiri. Jadi berbeda kalau miom tadi letaknya di sini, kalau kista struktur seperti balon isinya cairan, ya kurang lebih seperti kantong gitu. Dan kista tipenya macam-macam ya. Dia adalah biasanya di sebelah sini, indung telur kanan sama indung telur kiri. Jadi udah tergambar ya mudah-mudahan ya. Jadi beda tuh antara miom sama si kista tadi gitu. Berarti kalau tadi kista bisa tumbuh di mana aja gitu ya dok? Bisa muncul di mana? Benar. Miom hanya di dinding rahim itu. Ya, kalau miom memang secara definisi adalah pertumbuhan tumor jinak di otot dinding rahim, makanya tadi letaknya di situ. Beda. Oke, dokter. Nah, dok, kalau misalkan tadi kita bahas miom dan kista, jika kistanya muncul di tempat yang tadi dokter jelaskan, bisa nggak sih dok dilihat atau terdeteksi dari USG? Oh, dari USG. Justru malah benar. Jadi gini, seringkali ya pasien datang ke saya itu karena nggak ada keluhan apa-apa. Misalnya contoh dia habis nikah, dok saya habis nikah nih mau konsul untuk persiapan nanti kalau saya hamil. Ya jadi kita screening dulu nih, screening tuh kita lihat nih kondisi si kandungannya gimana, organ kandungannya. Keluhannya ada nggak? Nggak ada, mesnya normal-normal aja. Tapi ternyata pas saya USG baru kelihatan tuh ada tampilan visual kista tadi atau miom tadi gitu. Jadi kalau ditanya mungkin nggak kita periksa dari USG dan ketahuan, justru itu biasanya malah bisa jadi kelihatannya pas lagi di USG gitu. Mungkin ini juga salah satunya pentingnya untuk pasangan-pasangan baru untuk screening lebih dulu ya dok. Iya benar banget, benar. Jadi kalau ini saya juga agak seneng ya, agak happy sekarang ya karena mungkin informasi bisa didapat dari mana aja. Zaman dulu orang datang ketika sudah ada problem. Yes. Ya ada keluhan datang atau udah hamil baru datang untuk kontrol, akhirnya ketahuan ada yang lain-lain. Tapi sekarang tuh saya bahkan bukan cuman ada namanya kan pre-marital check-up ya, sebelum sebelum menikah. Ya. Gitu atau sebelum kehamilan ada persiapan itu. Ya, tapi ada juga nih pasangan ya, saya pernah ketemu 1-2 orang, belum terlalu banyak. Lagi pacaran aja. Pacarannya serius, kemudian ada perencanaan pernikahan karena dia udah well educated, kemudian pengen tahu screening untuk persiapan nanti kalau dia akhirnya menikah dan seterusnya, dia kontrol datang berdua. Gitu. Jadi dia persiapannya udah panjang banget tuh untuk mempersiapkan ketika nanti dia sudah siap untuk bereproduksi, untuk memiliki keturunan, persiapan kehamilan, maka akan lebih optimal. Gitu. Jadi keren lah sekarang menurut saya sih lebih maju lagi malah pemeriksaannya lebih awal. Jadi bahkan bukan setelah menikah tapi sebelum menikah. Belum, ya, iya baru pacaran. Well prepared lah ya. Gitu. Benar. Karena jadi mereka siap banget jadinya. Oke dok. Nah, kalau seperti yang tadi dokter bilang, bahkan tidak ada keluhan, nggak ada rasa sakit apapun, tapi tahu-tahu pas di USG ketahuan nih dok. Nah, itu kan berarti miom kista ini bisa muncul tapi tanpa ada gejala ibaratnya ya, dok. Betul. Nah, tapi kalau misalkan biar wanita atau bunda-bunda di rumah tahu atau bisa curiga, khawatir saya tuh punya kista atau miom ya, apa sih dok gejalanya? Oke, jadi seringkali tadi pertama ada yang datang ke saya karena hanya screening aja, jadi nggak ada gejala apa-apa. Tapi ada juga yang datang dengan gejala, dengan keluhan.
Biasanya kalau miom karena tadi dia pertumbuhannya di otot dinding rahimnya, keluhannya kalau ukurannya cukup besar, terasa nih dok, kok saya ada benjolan nih di bagian perut bawah yang makin lama. Iya, karena mungkin saking gedenya ya, jadi makin lama makin besar gitu, makin terasa. Atau misalnya perut saya suka sakit-sakit nih dok di bagian bawah gitu. Di luar mens sakit nggak? Iya sakit juga di luar mens gitu, nggak hanya ketika mens. Nah bisa juga tuh karena pas diperiksa ternyata ada miom gitu. Atau ada gangguan siklus haid yang jadi banyak banget haidnya, jadi kok jadi nggak normal nih, memanjang terus perdarahannya lebih dari yang dulu gitu. Terus di screening ternyata ada struktur tadi, pertumbuhan abnormal dari si otot dinding rahim yang miom tadi gitu. Kalau miom biasanya gejalanya kayak gitu, tergantung ukurannya, tergantung letaknya dari si miomnya di otot rahim. Beda. Kalau kista, tadi yang saya bilang kista kan seperti balon strukturnya, dan kista tuh tipenya macam-macam ya, ada macam-macam, ada kista simple kita sebutnya, ada functional cyst, kista fungsional biasa, ada juga yang paling umum ya, sering kalau googling pasti namanya kista endometriosis ya. Itu biasanya keluhannya tuh pasiennya nyeri, sakit banget ketika haid, tapi kalau di luar haid udah nggak nyeri, tapi kalau haid sakit banget, sakitnya bahkan bisa sampai mengganggu aktivitas, bisa sampai ada yang ekstrim tuh sampai dengan pingsan kalau lagi haid gitu. Jadi pingsan, jadi nggak bisa beraktivitas seperti normal, bekerja udah nggak bisa, jadi ada quality of life-nya sudah mulai terganggu lah gitu. Nah ketika datang diperiksa ternyata benar ada kista, atau nyeri perut kanan kiri, ada benjolan juga sama, karena dia struktur yang makin membesar gitu. Jadi kalau udah parah bahkan bisa ada gangguan pencernaan, karena di sekitaran rahim tuh ada organ pencernaan. Kalau si kista endometriosis tadi seringkali dia ada perlengketan di sekitarannya. Nah, ketika dia perlengketannya menyebabkan gangguan di usus, di pencernaan, di kandung kencing, maka semua organ itu akan terlibat. Jadinya bisa ada gangguan ketika haid, nyeri atau buang air, jadi ada perdarahan gitu ya. Jadi gejalanya bisa macam-macam, tapi ketika gejalanya datang dan dirasakan kayaknya di area-area bawah perut saya, datang kontrol kemudian di USG ternyata hasilnya ditemukan ada miom atau kista gitu. Oke, jadi kalau misalkan udah ada rasa yang nggak beres, sebaiknya langsung diperiksa kan ya dok, jangan sampai tunggu, ibaratnya ya seperti yang tadi dokter jelaskan, bisa karena ukurannya bisa semakin besar. Benar. Jika semakin besar bisa mengganggu organ-organ yang lainnya ya dok. Benar. Jadi kita kan pengennya tuh kita deteksi sedini mungkin ya, jangan sampai udah terlanjur terlalu jauh, udah terlampau besar sehingga nanti akan lebih sulit untuk di treatment. Kalau bisa datang untuk screening dan tahu lebih awal. Oke. Dokter, nah kalau tadi kita bicara tentang masalah reproduksi wanita nih dok, itu banyak nih dok yang bilang kalau miom kista ini bisa mengganggu kesuburan, bahkan bisa membuat wanita jadi tidak bisa hamil. Itu mitos atau fakta tuh dok? Iya ya, jadi kita bilangnya fakta tapi ada notes-nya nih, ada catatannya. Jadi prinsipnya terjadinya kehamilan itu gampangnya adalah ketemunya si sperma dengan si telur dari si perempuannya. Jadi setiap kali ejakulasi itu kan sperma jutaan ya. Dari jutaan sperma itu cuma satu yang akhirnya berhasil survive dan ketemu sama si telur. Yang setiap bulan diproduksi ada beberapa dan hanya satu yang membesar dan akhirnya pecah matang, itu yang dibuahi sama si spermanya. Nah, seluruh proses yang menghambat pertemuan antara si sperma dengan si telur itu maka bisa mengganggu proses terjadinya kehamilan. Contoh gampangnya aja deh, ternyata spermanya kualitasnya nggak bagus nih. Ya itu kan gimana dia bisa ketemu nih sama telurnya. Atau ternyata setiap bulan ada gangguan si telurnya untuk matang. Pada kasus-kasus misalnya PCOS ya, PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Mungkin sering dengar juga googling pada pasien-pasien yang mensnya suka telat-telat gitu dan diperiksa ternyata ada PCOS itu. Ada telurnya yang susah matang, jadi ya gimana mau ketemu. Atau sepanjang perjalanannya tadi dia untuk ketemu itu ada gangguan. Nah, disinilah biasanya si miom dan kista itu perannya mengganggu di sini. Karena ada gangguan struktur yang besar, jadi dia ada distorsi ruangan. Yang harusnya spermanya gampang-gampang aja ketemu karena ada banyak halangan, obstacle di situ, jadi dia susah ketemu karena ada miom misalnya. Atau ada kista juga. Selain ada mengganggu tadi si telurnya matang dan pecah untuk ketemu, dia juga mengganggu secara struktur ruangan. Yang harusnya telurnya bisa ketemu sama si sperma yang bertahan tadi juga jadi terganggu. Jadi kalau ditanya bener nggak kalau ada miom dan kista bisa mengganggu kesuburan? Bener, selama si miom dan kista itu memang letaknya mengganggu pertemuan antara si sperma dengan si
telurnya. Jadi seringkali gitu pasien udah menikah sekian waktu, berapa lama, lebih dari setahun, 2 tahun, 5 tahun belum hamil, ternyata pas diperiksa ada miom dan kista gitu yang mengganggu. Makanya kalau mau hamil kan mesti di treatment dulu gitu. Wah, ini saya relate banget sih, Dok. Bahkan sebelum mungkin kalau nggak ada miom kista dari keduanya aja masih ada kemungkinan belum bisa pembuahannya itu ya, Dok ya, apalagi kalau ada miom kista ini. Benar. Jadi kehamilan tuh bicara peluang ya, bicara chance ya. Ini sedikit ngomong tentang peluang kehamilan karena kan banyak banget ya pasien yang promil datang ke saya gitu ya. Jadi kehamilan itu bicara peluang. Nah, kita mau memperbesar peluang itu. Gimana caranya supaya sperma cepat ketemu sama si telurnya? Nah, semua obstacle atau hambatan yang memperkecil peluang itu kita singkirkan. Gitu. Termasuk kalau ada miom kista. Ya, benar, kalau ada miom dan kista yang mengganggu, benar. Oke, dokter. Nah, miom kista nih, Dok. Bagaimana tuh, Dok, cara ada gak sih, Dok, terapi atau tindakan yang bisa mengatasi miom kista ini, Dok, untuk wanita atau bunda-bunda di rumah? Ya, jadi kalau namanya terapi tuh secara umum, secara garis besar kita bagi dua. Ada terapi yang namanya medikamentosa atau dengan obat-obatan aja, atau yang namanya operatif yang kedua dengan ya operasi gitu. Nah, tergantung dengan pertama ukurannya dari miom dan kistanya, letaknya gimana, sama apakah dia sudah sampai mengganggu kualitas hidupnya. Maksudnya keluhannya gimana? Ada keluhan yang makin berat atau tidak? Yang kayaknya harus segera di-treatment nih dengan lebih cepat, nggak bisa lebih lama-lama, maka mungkin pilihannya akan jatuh ke tindakan operatif gitu dibandingkan dengan obat-obatan. Jadi kalau ditanya ada dua pilihan, bisa dengan obat atau dengan operasi. Operasi juga ada dua pilihan tuh. Operasi yang kita sebutnya open surgery, artinya seperti sesar gitu, perutnya dibuka, sayatannya besar gitu, atau ada yang namanya laparoskopi. Jadi dia minimal invasive surgery kita sebut ya. Jadi lukanya kecil sekali, kemudian dengan treatment yang khusus, dengan alat yang canggih, maka ukuran yang besar pun bisa diangkat walaupun dengan luka yang sangat kecil, cuma 1 cm. Gitu. Jadi ada dua tindakan operasi tadi ya, Dok ya? Kalau operasi ada dua, betul. Berarti perbedaannya laparoskopi dengan operasi yang tadi dokter jelaskan sayatannya ya, Dok ya? Sayatannya. Boleh digambarin sedikit gak, Dok? Perbedaannya operasi yang sayatannya besar atau dengan laparoskopi ini prosedurnya, Dok? Ya, kalau yang besar itu namanya laparotomi ya. Jadi kita pakai sayatan, pakai biasa perutnya dibuka, kayak sesar gitu. Kemudian kita masuk ke dalam rongga perutnya, kita masuk ke dalam, baru kita angkat. Eksplorasi abnormalitasnya, kelainannya, kemudian kita angkat. Gitu. Jadi kalau dari bentuk sayatannya sudah lebih luas, terus keterpaparan terhadap udara luar gitu, ruang terbukanya kan makin besar karena kan perutnya dibuka. Kemudian proses penyembuhannya pasti akan lebih lama karena kan lukanya lebih lebar ya dibandingkan dengan proses laparoskopi. Gitu. Kalau laparoskopi dia kecil banget ya. Kita ada alat nggak tadi? Mungkin saya bisa sampaikan alat ya. Ada ya? Ya, ini aja kali pakai alatnya. Coba langsung pakai alatnya. Nah, jadi kalau misalnya laparoskopi itu kan operasinya itu kan dia advance ya. Jadi pakai alat-alat canggih, kemudian kita masuknya pakai kayak gini nih contohnya ya. Alat-alatnya kecil-kecil. Jadi ini mungkin berapa ya, nggak nyampe 1 cm. Jadi jadi masuk ke dalam perutnya ini dulu. Ini dimasukkan ke dalam perut, kemudian nanti si alatnya ini bisa. Nah, jadi dengan akses ini kita baru tuh eksplorasi kelainannya di dalam, kemudian akhirnya kita coba angkat. Nah, karena dia kecil banget ini, maka ya jelas lukanya bisa jadi nggak kelihatan. Kemudian proses penyembuhannya akan lebih cepat. Biasanya 1 hari juga udah bisa pulang gitu besokannya gitu. Operasi ya? Iya, jadi bisa aja tuh operasinya kok nggak terasa ya karena memang lukanya kecil juga gitu. Jadi saya lihat pakai monitor gede, ada TV-TV-nya gitu. Jadi kita kayak main game lah tanda kutip ya. Cuman ya itu mesti hati-hati. Kelebihannya banyak sih menurut saya dengan laparoskopi ya. Memang kalau secara kekurangannya biayanya pasti kan lebih besar. Kenapa sih biayanya kok bisa jauh banget lebih besar? Karena sistem yang dilibatkan tuh banyak banget. Dari mulai SDM-nya, tenaga-tenaga medisnya akan lebih banyak, asistennya lah segala macam. Operatornya yang mengoperasikan alat-alatnya. Kemudian alat-alat yang canggih-canggih TV-nya banyak banget gitu. Jadi akan lebih besar. Ini juga gini-gini kan juga menghabiskan biaya mahal.
Tapi kalau dari keuntungannya, itu tadi lukanya kecil banget, kemudian bisa recovery-nya bisa lebih cepat, resiko infeksinya insya Allah juga akan makin sedikit karena dia kan cuma buka perutnya kecil banget, jadi nggak terpapar dengan udara atau ruang terbuka lebih besar gitu. Ya jadi keuntungannya menurut saya lebih banyak dan yang paling penting adalah dia lebih detail karena dia secara visual ada perbesaran tuh kalau kita dengan laparoskopi gitu kayak di zoom gitu loh. Jadi saya bisa lihat lebih detail pembuluh darahnya detail sehingga resiko terjadinya perdarahan akan lebih sedikit gitu. Jadi perdarahan yang dibandingkan antara operasi dengan sayatan yang dibuka dibandingkan dengan yang laparoskopi akan jauh lebih sedikit harusnya dengan laparoskopi karena kita bisa lebih detail untuk memastikan tidak ada pembuluh darah yang terluka dan akhirnya perdarahannya banyak. Gitu. Jadi ya banyak banget sih keuntungannya dengan laparoskopi. Oke, berarti explore-nya tuh dengan kamera gitu ya, Dok ya? Benar nanti ada kamera, ada monitor gede gitu, saya lihatnya dari situ. Oke, jadi walaupun alatnya kecil, tapi dokter bisa tetap explore di mana ada masalah reproduksinya, bahkan bisa lebih safety dan detail ya, Dok? Betul, nah itu betul. Safety menurut saya jadi relate ya, karena tadi kita bisa lihat lebih detail, maka mudah-mudahan angka kesalahan terhadap pembuluh darah yang kecil-kecil bisa lebih kelihatan, sehingga lebih safety lah, bagus. Oke. Nah, Dok, kalau bicara tadi keunggulan laparoskopi nih, Dok, mungkin ya jadi kan kadang banyak bunda-bunda yang trauma atau takut dioperasi ya, Dok, jadi bisa dihimbau untuk melakukan laparoskopi ini. Karena mungkin Bina Family di rumah masih kurang belum banyak yang tahu tentang laparoskopi ini ya, Dok ya. Nah, Dok, ada nggak sih, Dok, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Bina Family jika mengalami kista dan miom tapi ingin mengatasinya dengan laparoskopi? Yang perlu diperhatikan ya sebenarnya kalau ada keluhan datang, terus ketika datang nanti diskusi yang banyak sama dokternya, terus nanti kita akan lihat tuh modalitas treatmentnya yang gimana. Modalitas tuh pilihan, opsi treatmentnya yang mana. Apakah bisa dengan medikamentosa tadi, dengan obat-obatan tadi, atau memang harus tindakan operatif. Kalau operatif nanti juga diskusi tuh, yang dua tadi. Kalau memang ada peluang untuk melakukan laparoskopi, menurut saya itu lebih advance, lebih superior, lebih menguntungkan lah. Gitu. Jadi persiapannya ya relax aja, karena sebenarnya tuh saat ini menurut saya ya proses tindakan medis itu bisa jauh lebih nyaman karena banyak treatment yang dilakukan untuk membuat si pasien itu nyaman menghadapi proses operasinya, baik sebelum operasi, intraoperasi, saat operasi maupun pasca operasinya gitu. Jadi jangan khawatir dulu, jangan terlalu takut lah. Khawatir wajar menurut saya, tapi over worry untuk sesuatu yang udah bisa diusahakan optimal dan nyaman menurut saya tidak perlu. Kenapa? Jadi malah jadi nggak ada untungnya, nggak ada benefitnya menghadapi waktu operasi. Jadi relax aja, insya Allah kalau operasi berjalan lancar, setelah itu penyakitnya bisa diangkat, ibunya cepat pulih, happy bisa, quality of life-nya bisa menjadi lebih baik. Iya, benar. Jadi positive thinking aja ya. Ya, benar. Oke, benar banget nih, Dok. Jadi bukan hanya pas operasi, tapi pasca operasinya juga recovery yang cepat. Itu kan sangat menguntungkan ya, Dok ya. Benar banget. Oke, dokter, sebagai penutup nih, Dok. Kayaknya tadi udah jelas banget dan banyak pembahasan kita tentang kista miom dan mengatasinya dengan laparoskopi. Ada nggak sih, Dok, pesan atau himbauan nih, Dok, untuk Bina Family di rumah yang mengalami miom kista? Ya, Bina Family, mudah-mudahan tadi banyak informasi ya yang udah bisa kita sampaikan. Banyak banget membuka wacana bedanya apa sih miom dan kista biar nggak ketukar-tukar. Terus yang paling penting saya pengen sampaikan, ada keluhan ataupun tidak ada keluhan, menurut saya tuh nggak usah takut untuk periksa ke dokter. Dimanapun ya, dokternya siapapun, maksud saya bukan hanya di sini, siapapun, kan mungkin edukasi bisa dilihat dari mana aja gitu, siapapun. Kenapa? Karena biar tahu nih, minimal tidak ada asumsi, tidak ada prasangka gitu. Kalau saya selalu bilang sama pasien saya tuh nggak suka asumsi, Bu, saya sukanya objektif. Dengan kita periksa, dengan kita lihat, maka kita tahu nih, bener nggak sih ada sesuatu. Kalau nggak ada sesuatu kan lebih tenang, oh berarti saya mah sehat-sehat aja. Tapi kalau ada sesuatu, dengan kita bisa lihat lebih awal, maka kita mudah-mudahan bisa lebih, treatmentnya bisa optimal. Kenapa? Karena kita temukan sedini mungkin penyakitnya belum terlampau meluas dan memberat. Gitu. Jadi nggak usah takut, datang untuk diperiksa. Apapun keluhannya, tidak ada keluhan pun juga boleh. Gitu ya, mudah-mudahan sehat-sehatlah Bina Family dimanapun berada. Oke, nah ya benar-benar banget. Jadi mungkin itu salah satu pentingnya pemeriksaan rutin ya, Dok ya. Walaupun jadi jangan tunggu ada gejala atau ada keluhan
Jadi ayah bunda harus tetap menjaga kesehatan dengan pemeriksaan rutin. Oke dokter, terima kasih banyak dokter. Penjelasan yang sangat singkat tapi jelas, detail. Tentunya pertanyaan Bina Family di rumah banyak banget yang terjawab dari podcast kita kali ini dokter. Amin, amin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya. Oke, jadi Bina Family di rumah bisa lebih tenang nih dengan penjelasan-penjelasan dokter tadi tentang miom kista dan tahu tindakan yang tepat untuk mengatasi miom kista. Oke dokter, terima kasih banyak dokter Sandi. Sama-sama Beca. Sama-sama, sehat-sehat juga ya Beca dan teman-teman. Ya, dan tentunya kita harus ketemu lagi di podcast selanjutnya ya dokter ya. Oke, Bina Family jangan lupa subscribe YouTube Bina Medica Podcast ini dan follow semua sosial media RSIA Bina Medica karena banyak banget informasi seputar kesehatan yang nggak boleh kelewatan. Selamat beraktivitas dan sampai ketemu lagi di podcast yang akan datang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Bina Family. Stay healthy Bina Family. Care, we love.